dibicarakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Fil Qur'anil Karim. Saya memahami setelah saya membuka di sini bahwa yang beliau maksud itu apa yang ada dalam Al-Qur'an, tidak langsung Allah yang menyampaikan begitu. Tapi kan masyarakat umum memahaminya bahwa itu bukan kalam Allah. Karena kalau kita pahami kalam Allah, kita diingatkan laisa kamitsli syai'un. Saat saya dibacakan ayat itu, kalau Allah itu berbicara langsung, maka berarti menyerupai sesuatu, ada suaranya dan ada huruf-hurufnya. Oleh karena itu sesungguhnya itu adalah kalam Muhammad yang merupakan wahyu dari Allah. Apa yang dibicarakan Nabi Muhammad itu semata-mata adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu yang dimaksud. Ya, penjelasan Anda juga cukup mengenal bagaimana seorang Panji Gumilang. Tadi disampaikan, nampaknya Panji Gumilang ini merasa berkuasa, merasa memiliki kepemimpinan yang kuat begitu sehingga dia menafsirkan sendiri agamanya. Oh, tidak begitu. Tidak begitu. Kita yang sudah bersahabat lama tidak seperti itu memahaminya. Karena kalau dikatakan dari aspek sejarah, sudah selesai tahun 63 NII itu, tidak ada lagi. Bahwa kemudian ditafsirkan A, B, C, D, itu kan masa lalu. Banyak pengikut yang mengaku, Pak. Itu masa lalu. Mereka yang mengaku itu mungkin tidak langsung dari Panji Gumilang. Secara ideologis Pak Sudirman. Ya. Setelah ideologis, persis apa yang ada di pesantren layaknya seperti itu. Seluruhnya tidak ada yang aneh bagi saya. Selama 24 tahun saya bersahabat, seperti itu yang saya lihat. Dan klarifikasi ini yang dibawa ke Bareskrim Polri tentang dugaan penistaan agama. Kalau memang klarifikasi ini sejelas ini, kenapa statusnya naik Pak dari penyidikan ke penyidikan? Dan ada potensi dugaan mengarah ke tersangka. Betul. Itu kan dalam kasus hukum seperti itu. Ada bahasa penyelidikan, ada bahasa penyidikan. Karena penyelidikan itu baru klarifikasi. Ketika diklarifikasi pertanyaan ini dijawab A, B, C, D, baru kemudian didalami. Pendalaman itulah penyidikan. Karena pihak kepolisian juga melibatkan ulama, kiai, tokoh agama yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia. Pak Betul. Sudirman. Artinya kan ya bisa dikatakan adu argumen soal fikih keagamaan punya sudut pandang yang berbeda. Ya. Betul. Tidak ketemu Pak ini Pak. Titik Dan mana, Pak? itu dimungkinkan berbeda karena itu adalah wilayah fikih. Ketika itu wilayah fikih, kenapa kita harus aneh? Fikih itu harus berbeda pendapat. Sudut pandang saya umpamanya dari sini melihat saudara kan seperti apa yang saya lihat. Tapi ketika saya melihat dari samping, maka saya persepsikan seperti apa yang saya lihat. Maka itu adalah persepsi. Tapi kalau tidak memiliki data, itu asumsi. Oke. Asumsi itu tidak memiliki data sama sekali. Bisa aja dijawab dulu. Jangan sampai jadi asumsi sebelum ke Bang Novel ya. Ya, saya kira apa yang tadi disampaikan itu pelarian ya. Sekarang ini kan sudah era keterbukaan, semua sudah bisa kita ketahui. Artinya tidak mungkin ada informasi yang bisa kita tutup-tutupi. Sementara fakta bahwa Panji mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, bahwa Panji itu adalah mantan komandan NII KW 9, itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian saya kira apa yang tadi disampaikan itu klarifikasinya mirip menyatakan bahwa matahari itu tidak terang, padahal sudah jelas-jelas. Ini perbedaan dalam fikih sebetulnya yang diakomodir ya, atau yang domain perbedaan itu di dalam fikih itu adalah persoalan yang disebut furu'iyah. Jadi di dalam fikih ada furu'iyah, ada usuliyah. Tapi Panji ini sudah menyentuh persoalan usul. Misalnya dia punya konsep tauhid sendiri yang namanya rububiyah, uluhiyah, mulkiyah. Misalnya hampir semua rukun Islam itu kan dia otak-atik. Saya tadi katakan bahwa Panji itu psikologinya dia adalah imam NII yang punya otoritas untuk menafsirkan ulang agama. Dan Panji itu punya kecenderungan Isa Bugis, karena dia tuh murid Isa Bugis yang alirannya adalah sinkretis. Sinkretis ini menggabungkan satu teori-teori kemudian dianggap dibentuk suatu hal yang baru. Nah, jadi misalnya ya, bahwa Panji itu adalah NII, itu kan terkonfirmasi dan menjadi suatu informasi intelijen terbuka gitu. Misalnya ada Wakabir 3 periode, Pak Asad Said Ali menulis di Facebook dan mengonfirmasi bahwa Panji Gumilang itu adalah seorang pengikut Isa Bugis, menyebarkan ajarannya Isa Bugis tahun 70-an di Cisaat, Sukabumi. Kemudian diusir oleh masyarakat dan pindah ke Subang, kemudian pindah ke Indramayu. Bahwa dia komandan NII itu juga terkonfirmasi. Nah, terus begini, kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa Panji tidak berhak untuk diadili. Kenapa tidak berhak diadili? Ini kan bukan persoalan keyakinan dia pribadi. Ini sudah mempropagandakan ke publik. Dengan cara
dia menyampaikannya di dalam berbagai video, termasuk melalui channel resmi Al-Zaitun. Kita bisa buka itu Al-Zaitun YouTube. official di YouTube. Nah begini, soal kebebasan pribadi itu jelas Oke. dijamin. Tetapi kalau sudah keluar, itu sudah menyangkut kepentingan publik. Di dalam kaidah fikih ada ya dikatakan al-maslahatul ammah muqaddamatun alal maslahatil khassah. Ya. Kepentingan pribadi itu harus disisihkan ketika menyangkut kepentingan umum. Oke, Kemudian ini- begini, maksiat itu satu hal, mempropagandakannya adalah hal lain. Ini yang Bisa kemudian jadi- harus diusut oleh Bisa pemerintah jadi ya. satu maksiat itu dosa kecil, tapi ketika disebarkan, dipropagandakan, itu menjadi dosa Iya. besar. Pemerintah sudah bergerak, Mas Najih, dan juga polisi juga saat ini sudah bergerak dari mulai penyelidikan naik ke penyidikan. Meskipun tadi Pak Abbas sampaikan tidak layak dipidana. Catatan Anda, Bang Novel. Silakan langsung, Mas. Baik, terima kasih. Untuk itu saya minta izin untuk dibacakan. Dugaan penistaan dan kesesatan Panji Gumilang. Kita buat ringkas Bang ya. Ya, jadi ini saya bacakan nggak begitu banyak juga, walaupun 16 kesesatan. Bahwa pernyataan sikap 3 pilar Forum Membela Islam, PA 212 dan Gnpf Ulama itu, yaitu sikap kami tegas bahwa tangkap Panji Gumilang dan bubarkan Al-Zaitun. Dikarenakan bahwa Panji Gumilang sebagai tokoh dan pemimpin dari Pondok Pesantren Indramayu telah nyata-nyata menebarkan paham sesat dalam agama Islam dan menimbulkan keresahan di tengah umat Islam. Hal tersebut ditunjukkan dalam sikap dan perbuatan serta pernyataan yang antara lain sebagai berikut. 1. Mengatakan bahwa Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kalam Nabi Muhammad SAW. 2. Mengajarkan kepada santri untuk menyebut qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim, yang artinya berkata Rasulullah SAW dan Al-Quran yang mulia sebagai perwujudan ajaran Al-Quran sebagai kalam Nabi Muhammad SAW. 3. Mencampur laki-laki dan perempuan dalam satu soft sholat berjamaah. 4. Mengajarkan tata cara azan yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, seperti gerakan tangan dan menghadap ke arah jamaah bukan kiblat. 5. Mengajarkan nyanyian salam Yahudi dalam agama Islam. 6. Mengajarkan dan mendakwahkan para khatib Jumat dilakukan oleh perempuan. 7. Mencampur antara non-muslim dan muslim dalam shaf berjamaah. Boleh ini kalau mau ditayangkan. Oke, jadi ada beberapa poin inti paling tidak ya. Ada. Ya. Sebentar Langsung lagi. saja, Bang. 8. Menyandarkan pendapat penyimpangan kepada mazhab Soekarno. Padahal Soekarno bukan ahli fikih yang bisa diambil sebagai rujukan dan juga tidak pernah mengajarkan sebagaimana yang diajarkan Panji Gumilang. Sehingga Soekarno tentu terlepas dari diri dari Panji Gumilang. 9. Menuduh fikih yang muktabar dengan tuduhan menyulitkan beragama dalam Islam. 10. Mendakwahkan keraguan-raguan kepada Al-Quran dengan mengatakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama adalah belum tentu benar seperti itu. 11. Didapat informasi dugaan bahwa di dalam Az-Zaitun terdapat ajaran dosa zina akan hilang jika sudah setor uang kepada mereka. 12. Mengajarkan tidak perlu jauh-jauh ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk berhaji atau umroh karena di Indonesia juga tanah suci. 13. Memuji-muji komunisme Cina. 4. Terdapat dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Panji Gumilang. 15. Memfasilitasi perayaan Natal bersama, sedangkan fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tanggal 7 Maret 1981 mengharamkan perayaan Natal bersama. 16. Menunjukkan sikap angkuh dan tidak menyadari kesalahan serta merendahkan Majelis Ulama Indonesia. Inilah yang kita dapat, Bang Novel, yang kita simpulkan. 16 kesalahan. catatannya 16 poin, kenapa tidak diproses hukum saja kalau memang Anda punya bukti, punya data? Kemarin kan kita melihat sudah Ihsan Tanjung bersama Forum Advokat Peduli Pancasila atau Pelindung Pancasila ini sudah melaporkan. Nah, laporan itu harus segera dijerat, karena kita melihat ini Indonesia ini biar punya efek jerah. Ini kejadian seperti ini bukan baru-baru saja, mungkin kita dapatkan itu setelah dari 20 tahun atau 2 dekade lebih terhadap kesesatan, dan bukan baru ini aja. MUI juga setelah melakukan penelusuran itu. Nah, saya melihat 17 atau 16 kesesatan ini udah lebih daripada Ahok, udah lebih daripada Victor Leskodat, udah lebih daripada Sukmawati, lebih daripada Ade Armando, dan lebih daripada Dini Siregar yang kita laporkan semua satu-satu kejadian. Ini dahsyat diborongin semua. Maka kita meminta untuk negara ini berdasarkan
negara hukum. Negara ini berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang nggak boleh ketuhanan Yang Maha Esa itu dinistakan. Nggak boleh ketuhanan Yang Maha Esa itu ketuhanan Yang Maha Esa ini dihinakan. Nah, untuk itu Panji Gumilang harus ditangkap. Kenapa harus ditangkap? Pertama, untuk tidak mengulangi perbuatan lagi. Karena sudah 16 poin ini sudah cukup. Dengan Perbuatan alasan toleransi Gemilang. dan keberagaman katanya Bang. Jadi gini, kalau masalah toleransi keberagaman, Islam itu menjunjung tinggi pluralitas, kebersamaan, keberagaman, kemajemukan, kebinegatungan, itu kita junjung tinggi. Tapi Islam mengharamkan pluralisme, mencampur adukan agama. Dan ini sudah difatwakan MUI Ya, sampai di sana, Bang. tahun 2005 bahwa mencampur adukan atau sinkretisme itu haram. Oke. Ini jelas Sampai di sana dulu Bang. Siap. Ya, Fatwa silakan. Respon Anda Bang tentang 16 16 poin ini.